Malam ini kita akan mengeksplorasi karya sketsa dari Mas Yan Wibowo. Ada dua paling tidak, yaitu temanya toko kelontong dan lukisan bebas, sketsa bebas harian. Selain itu kita juga akan mendiskusikan sketsa Mas Adi Riyadi yang dibuat cenderung dengan teknik kering atau dry brush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah sketsa dan still life maupun seni lukis elementer dan advance, malam ini kita ada di kuliah sketsa dan sekaligus karya-karya yang masuk di dalam kuliah sketsa itu akan menjadi materi dari kompetisi dan pameran sketsa Mainkan Garismu. Baik, rekan-rekan, sebelum ke sana kita presensi dulu yang ada di kuliah sketsa dan still life, elementer maupun advance ya. Ada Mas Yan Wibowo yang nanti kita lihat, Mas Adi Riyadi, juga ada Mas Kevin di elementer, ada juga Mbak Nia Nurmawati di elementer juga. Juga ada Mbak Huria Husna, ada juga Mas Widi Indrayanto yang baru saja kita selenggarakan kuliah advance. Ada juga Mas Yanuar Hirmawan di elementer ya. Juga ada Mas Art for Life atau Mas Dekustrita. Baik, rekan-rekan, kita langsung masuk ke karya masing-masing mahasiswa ya. Ini karena sketsa harian bebas ya, bisa dikirimkan berkali-kali. Nah, yang ini judulnya adalah sketsa rumah di bantaran sungai. Lalu tahunnya sekarang 2024, tinta Cina di kertas, alat kuas dan pena bambu, ukurannya 21 kali 29 ya. Terus ada juga karya Mas Yan yang ini ya, toko kelontong ini juga dalam rangka kompetisi dan pameran boleh diulang ya. Karya maksudnya membuat tugasnya, dulu pernah bikin toko kelontong, sekarang bikin lagi nggak apa-apa ya. Selamat malam Mbak Deni dan kawan-kawan. Terima kasih Mas Adi Riyadi. Selamat malam Mas. Nama Yan Wibowo, judul sketsa toko kelontong 2024, tinta Cina di kertas, kuas dan pena bambu ya, ukurannya 21 kali 29. Nah, Mas Adi Riyadi, Gedung Putih, Kota Tua, Jakarta. 2024 tinta di kertas, 29,7 kali 42. Nah, kalau kita lihat ya, sketsa ketika mahasiswa Painting Explorer ini sudah menunjukkan kemampuannya di dalam membuat sketsa. Dia tahu tentang kriteria-kriteria apa saja yang dipakai di dalam sketsa. Misalnya bagaimana garis spontan ini sudah mulai menerapkan ya, garis yang memiliki dinamika ya, tidak hanya konstan lurus begitu saja, dan juga beberapa hal artistik ya. Ini artistik banget ini, gelap tebal tipisnya ini udah bisa menunjukkan gelap terangnya. Ini keren ini kan yang bawah gelap, yang atas yang bawah tebal, yang atas tipis ya, sekali gores. Ini menunjukkan gelap terang, dan menceng-menceng miring-miring sedikit ini nggak apa-apa, malah justru terasa artistik ya. Dan juga aerial perspektif ini Mas Yan Wibowo sudah tahu, yang di depan ini dibuat tebal, yang di kejauhan ini tipis ya, udah tahu. Demikian juga ini dari segi komposisi juga enak ya, termasuk ini objek yang bertumpuk seperti ini tetapi masih tampak jelas ya. Ini artistik. Pohon ini yang kelihatan di observasi gitu ya.
dan rumahnya yang saling bertumpuk seperti ini nih, enak sekali. Nah, eh, teknik yang berbeda ya digunakan oleh Mas Adi Riyadi. Ini dengan dry brush, dia tipisnya itu ya, selain tetap saja ada half tone yang ditambah air, tetapi lebih banyak memainkan pekat tidaknya. Yang dimainkan adalah alatnya, entah itu kuas, entah itu pena ya, yang antara alat yang benar-benar ditutul, dimasukkan ke tinta dengan dengan banyak, dan beberapa yang dibuat tidak tidak benar-benar ditekan sehingga menampakkan kesan yang tidak benar-benar pekat. Nah, ini menjadi variasi yang menarik. Objeknya secara keseluruhan ya, yang gedungnya ini memang sudah kena, meskipun nah ini suasana yang ada memang belum terlalu kena ya. Misalnya mobilnya ini mobilnya ini masih masih sama karakternya, atau begini mungkin yang lebih akan lebih menarik lagi nih. Ini coba dibuat ada beberapa gitu ya. Misalnya di sini satu, ini tetap nggak apa-apa. Terus di sebelah yang kiri ini ada sebelah yang kiri ini ada beberapa yang sekaligus menunjukkan aerial perspektifnya gitu. Maka suasananya akan lebih terasa ya, bahwa ini adalah di tengah kota gitu. Lalu yang karena dry brush itu ya, itu memang untuk membuat aerial perspektifnya yang di jauh itu tampak tidak sepekat yang di depan, ini memang kurang berhasil. Misalnya objek yang ada di belakang ini masih sekuat, bahkan sangat kuat ya, karena ada unsur bloknya, unsur tebalnya, dibandingkan dengan objek-objek yang ada di depan. Padahal ini kan jauh ya, jauh banget ya. Nah, selain itu kita juga masih melihat kemungkinan ini alatnya ya, garis paralel berjajar yang itu terulang, yang seakan-akan menjadi justru membuat dinamikanya kurang enak. Misalnya ini double ini, karena kalau satu gitu masih mending. Kalau semuanya, nah misalnya ini terulang di sini. Atau ini maksudnya nih, mungkin talang itu ya. Atau ini karena alatnya. Nah, kalau kita lihat seperti alatnya itu terbelah terus menjadi dua gitu ya. Nah, misalnya ini kan garisnya sama persis ya. Nah, hal-hal yang terulang sama persis ini kayak foto foto yang geseh ya, itu ya, kayak kalau kita misalnya nyetak zaman dulu ya. Zaman dulu kita bikin sablon itu ya, digeser gitu kan. Nah, itu kesannya seperti itu ya. Nah, namun secara keseluruhan memang karya ini sudah berani ya, sudah menarik lah. Bahkan kalau saya lihat kan Mas Adi Riyadi itu semakin lama kemampuan garisnya memang semakin bagus ya. Meskipun beberapa hal terasa masih kurang kuat ya spontanitasnya. Contohnya yang paling terasa ini.
Ini untuk sebuah pohon ya. Ini pohon apa aneh? Oh, mungkin ini rambu-rambu ya, bukan pohon. Nah, kalau rambu-rambu masih mending. Jadi saya kira ini pohon ya. Karena ini ya, kita lihat ini. Ini pohon utamanya, ini rantingnya, ini ranting yang lain, terus ini daun. Tapi kayaknya bukan. Ini setelah saya besar ini sepertinya rambu-rambu. Kalau rambu-rambu dibuat sekaku ini juga nggak apa-apa ya. Kalau pohon masih terlalu kaku berdirinya. Oke, kalau kita melihat karya Mas Yani ini, ya sorry, Yan Wibowo ya, Mas Yan Wibowo, ini dinamikanya lebih kuat ya, baik dinamika garis ya, wah ini kan keren, maupun dinamika tebal tipisnya ya, gradasi atau half tone-nya tebal tipisnya ini juga lebih menarik ya. uh, Meskipun masih ini terasa tebal tipis, half tone-nya yang warna dalam tanda petik ya, abu-abu karena ditambah air ini terasa beberapa masih kaku. Jadi masih benar-benar dibatasi oleh objek atau shape itu ya, shape dalam pengertian bentuk yang ada. Misalnya ini, karena ini ada kotakan, terus diblok dengan kegelapan yang sama. Ini di dalam sketsa tidak perlu seperti itu karena justru akan memberikan kesan ada kaku gitu ya. Nggak perlu diblok semuanya, nggak apa-apa misalnya ya. Yang disabutkan set gitu dan tidak perlu sedatar ini ya, meskipun ini ada kayak gini. Nggak perlu. Kadang beberapa malah nggak dikenai. Atau kadang beberapa membleber gitu ya. Kalau ini kan masih seperti mewarnai gambar. Oh ini kotak yang dengan warna sekian, ini kotak dengan warna sekian. Untuk sketsa hal itu nggak perlu harus serigid itu ya. Biar apa? Biar kesan spontanitas objeknya itu masih terasa, ya kan? Karya-karyanya atau half tone-nya Mas Yan Wibowo cenderung masih seperti itu ya. Ini terasa nggak enak, ini kaku ini. Tetapi garisnya sudah enak. Dan faktor bentuk juga ini, saya agak eh, agak ada yang ambigu, kurang jelas ya bentuknya. Ini kan setelah saya baca kan rumah di pinggir kali kan. Ini mungkin eh, apa yang terkena air ya segini ya. Nah kalau yang terkena air atau dasarnya segini, terus ini, nah ini yang agak janggalnya memang di sini. Kalau kita lihat apa atapnya ini kan dia berhenti di sini. Kalau misalnya ini maju, nah ini kok di sini sampai turun terus ini segini kan. Kalau misalnya ini saya tarik seperti ini ya. Oh, oke. Oh ya, ini lebih ke bawah gitu ya. Oke, oke, oke. Nggak masalah. Mungkin yang malah mengganggu ini ya. Ini kan seakan-akan eh, pojokan itu kan, sudut rumah karena ada garis dan ada bayangannya. Nah kalau ini sudut rumah, dia turun, terus yang di sini, oh, oke. Ini masih agak ambigu ya bentuk di sini dari segi eh, perspektif garisnya. Dari segi spontanitasnya udah oke.
dari half tone-nya, cara mengisinya yang tadi masih beberapa terasa kaku ya. Oke, baik rekan-rekan, coba kita nilai dan teman-teman sekarang tanggal 17 ya. 17 itu kita masih ada 2 pekan lagi untuk seleksi kompetisi dan pameran sketsa mainkan garismu ya. Nanti kita koreksi, kita diskusikan tanggal 24 dan tanggal 31. Setelah itu baru kita nilai ya. Kita seleksi 3 karya terbaik. Oke, ini memang depannya ini juga kurang ada sesuatu ya dari segi komposisi gitu ya. Di sini ada apa? Mobil lagi atau apa misalnya ya. Objek sesuatu yang ada di kota. Lampu jalan misalnya. Masih mungkin juga ini untuk mengimbangi itu ya. Dan langitnya ini masih terlalu memutari ini, seakan-akan gedung yang bersinar ini. Sama ya. Langit kan mungkin geraknya tidak mengikuti gedung, kan langit nggak punya kesadaran di situ ada gedung gitu, nggak bisa jadi horizontal dan agak melengkung dari sini ke sini. Nah itu nanti akan terasa lebih flow-nya lagi ya langitnya. Oke, ini lumayan ya, ya B lebih, B plus berani. B A min min, B A min min, B A min min, B A min min, B A min min yang 72. B A min min yang 72. Lalu karya Masian yang ini amin berani. Ya, amin berani. Amin. Amin 88. 88. Masih bagusan yang kemarin berarti. Lalu karya Mas Yan Wibowo yang ini yang agak nggak enak ya anunya. Objeknya yang ini dan ini ya yang garisnya kurang enak ya, bloknya yang ini. Tapi ini B plus plus berani. B A ya, B A berani. B A berani. A berani nggak ya? Lumayan sih, tapi berapa kaku juga ya. Ya, amin min lah berani. Amin min berani. Ini yang ini apa tadi? Oh, amin min ya. Atau masih berat juga ya. BA plus plus oke, BA plus oke, amin min ya, amin min nggak apa-apa, amin min lah ya. Amin min, amin min yang atas 89.
lebih tinggi kali ini, 89. Oke, rekan-rekan, itu kelas kita malam ini ya. Saya coba cek teman-teman yang lain ya. Dan karya-karya tersebut beserta karya-karya yang dibuat sejak bulan Juli akan kita ikutkan di dalam kompetisi dan pameran sketsa main garis. Rekan-rekan, terima kasih dan mohon maaf sekali lagi kuliahnya mundur ya. Thank you very much di Painting Explorer. Mari kita eksplorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi.